إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري. Amin. Amin itu bukan paksa. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Bareng-bareng. Allahumma antas salam. Bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Allahumma antas salam. Wa antas salam. Wa Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang mulia yang sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait, keluarga besar Bapak Hamdani, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dia yang undang saya beberapa waktu yang lalu. Saya dari Bogor Bu, nggak pakai lampu merah, nggak pakai rem. Jadi dari sono acara Isra Mi'raj bersama 17 majelis taklim ibu-ibu gabungan bikin tawakuf dan haul akbar. 17 majelis taklim, bayangin Bu, satu majelis taklim ibu-ibu aja udah 100 orang. Kalau 17 berarti banyak apa enggak? Banyak. Nanti dari sini jam 5 saya harus sampai di bandara, harus ke Malaysia nanti saya jam 5. Ngapain? Ada sunatan Upin Ipin undangan. Makasih dari atas undangan ini. Dan saya hormati dan saya cintai ibunda saya tercinta Umi Ustazah Hasanah. Yang saya hormati pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Hidayah. Siapa? Bajai mana? Nggak datang. BRT ada BRT? BRT? Bulurah? Di rumah camat doang banyak ya. Ada camatnya namanya. Ada camat beras ada. Camat banyak jauh nggak camat nih. Majelis Taklim Darul Hikmah kami timbul yang terima kasih ya sudah mengirim pembacaan sholawat. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca akan menjadi wasilah kita mendapatkan syafaatul husna dari Allah. Ibu-ibu, saya mohon maaf namanya saya nggak sebutin satu persatu ya Bu ya. Namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi hormat, takzim dan mahabbah saya. Puji syukur kehadirat Allah pada sore hari ini atas izin Allah kita sama-sama dapat bermuajahah silaturahmi dalam rangka haul 1 tahun, 4 tahun almarhumah Ibu Haja Saudah binti Haji Abdul Razak. Dengan iringan doa mudah-mudahan Allah jadikan kubur beliau menjadi raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak, cucu, menantu semua dijadikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kita ibu yang sudah berkumpul di tempat ini, walaupun ibu kekebat, kekebet, gerah ya, ini mudah-mudahan netesnya keringat kita itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Jadi biarin aja dia gobios mereka terus netes, biar gugur dosa-dosa kita ya. Yang panas bukan cuma ibu, saya juga pakai daster ini Bu. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehalifahan junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal dhulumati ilal nur. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada hari ini kita mengenang 4 tahun wafatnya almarhumah Ibu Haja Saudah binti Abdul Razak. Nanti suatu saat kita juga bakal dihaulkan. Kalau anak cucu kita bikin haul kita. Ini bulan apa sekarang? Sabar.
Saban. Bulan Saban. Malam bikin nisbu Saban di sini. Iya. Ngapain nisbu Saban? Yasin. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. 4 kali boleh nggak Ustaz? Boleh. 5 kali boleh nggak? Ada yang baca 5 kali ada? 3 aja udah gerutu, lama banget ini. Yasin yang pertama minta doa panjang umur dalam taat ibadah kepada seumpama Allah kabulin ibu-ibu umurnya dikabulin sama Allah menjadi 250 tahun mau nggak? Bu, kan minta doa panjang umur semalam. Allah kabulin jadi 200 tahun mau nggak? Gak ada yang ngurusin tanah. Nggak kelihatan bentuknya itu ya. Kalau dulu ibu 17 tahun jigo tuh 17 sampai 25 langsung pipit kanan kere cakep dulu. Waktu masih perawan kuliah perawan dulu langsung pipit kanan kere cakep tuh. Kalau sekarang udah 50 60 tahun langsung pipit bukan kanan kere selebar muka langsung pipit semua. Saya tahu keriput loh saya beresin dulu. Usia umat Nabi Muhammad SAW itu sudah digambarkan oleh Rasulullah umur umatku baina sitin wasab'in 60 70 kebanyakan umat Nabi umurnya 60-70 tahun berpulang ke rahmatullah. Makanya malam siang hari ini kalau ada yang umurnya 59 tahun 11 bulan 12 hari kalau dia makan banyak dingin aja. Ada nggak yang umurnya di atas 80 di sini? Nggak ada. Sekarang ada? Nggak ada. Nggak ada. Yang 90 ada? Yang 70 ada 70? Ada 70. Mana? Bisa ya? Ini 75 tahun. Ada tapi jarang, cuma satu di sini ya. Mana lagi? Umi berapa nih? Hah? 73. Kan bisa dihitung pakai jari kan? Ini rata-rata kan di bawah 50 ya. Hah? STW nih ya. Setengah tua ya. Kebanyakan umat Nabi umurnya 60-70 sekalipun ada yang di atas 70, 80, 90 itu bisa dihitung pakai jari. Kemarin belum lama tuh di daerah Jawa Tengah ada yang 121 tahun. 121 tahun, tapi satu kecamatan belum tentu satu. Ya, jarang orang itu. Jarang, nggak ada sama sekali. Nah itu kemarin di daerah Jawa Tengah ada 121. Kebanyakan umat Nabi umurnya 60-70 gitu. Makanya ya tapi yang muda-muda itu jangan merasa oh gue masih muda udah jauh dong. Enggak, maut mengacak ya. Maut mengacak. Bisa yang tua duluan, yang muda belakangan. Atau dibalik, yang muda belakangan, yang tua. Saya mah nggak apa-apa nggak jadi masalah. Kan saya yang ceramah, saya ngomong. Ya. Tapi umat Nabi pasti 60-70 berpulang ke rahmatullah. Nah makanya nih Bu, ini kita bersyukur kepada Allah masih dikasih ketemu bulan Sya'ban. Karena banyak di antara kita tetangga saudara kita yang sekarang udah gak ketemu lagi ya, gak ketemu lagi sama Ramadan. Kemarin kan kita doanya itu dari bulan Rajab apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Ya Allah berkati kami di bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab itu Bu. Bulan Rajab itu bulannya Allah, Syahrullah. Makanya di bulan Rajab itu kita dianjurkan memperbanyak membaca istighfar. Istighfar Rajab gimana? Rabbil fili warhamni wa tub alayya. Kan katanya kan dibaca 70 subuh, 70 maghrib. Mudah-mudahan istighfar Rajab yang kita baca dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Rajab itu sebagian ulama mengatakan bahwa Rajab itu adalah bulan penghapusan dosa jasad kita. Ini ada kebagian kenapa ya? Belum? Jangan dibagiin dulu. Saya nggak konsen. Dua aja. Sampai ngomong itu. Teman banget lihat Ustaz sakit ya. Sampai mana tadi? Ini gara-gara sembako saya nggak lupa ini. Bulan Rajab, bulan penghapusan kita punya jasad nih. Ya, jasad kita banyak dosanya nggak? Banyak nggak? Banyak. Mata nih sering melihat sesuatu yang diharamkan Allah, betul. Mulut nih sering berkata sesuatu yang Allah nggak suka, benar? Yang sering gibah ngomongin kejelekan orang, benar? Ibu-ibu nih suka gosip. Ya. Yang gosip siapa? Saya. Ibu-ibu. Kalau bapak mah dia nggak gosip tuh, gibah dia mah. Banyak nggak dosa mulut kita? Banyak. Makanya di bulan Rajab dengan istighfar Rajab yang kita baca diusap sama Allah, dihapus sama Allah tuh dosa lisan kita yang kotor ini. Amin. Belum tangan ngambil sesuatu, merampas sesuatu yang bukan haknya. Di bulan Rajab diusap, dihapus dengan istighfar Rajab yang kita baca. Bulan pembersihan kita punya jasa. Nanti masuk bulan Sya'ban. Ya sekarang udah pertengahan bulan Sya'ban, itu kata Rasulullah adalah bulanku, katanya. Syahri. Kenapa dikatakan bulannya Nabi? Sebagian ulama ada yang mengatakan ayat perintah untuk membaca sholawat kepada Sayyidina Muhammad SAW yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu. Itu sebagian riwayat mengatakan turunnya di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini amalan yang paling utama selain berpuasa adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Biar tambah diijabah doa kita pada hari ini. Amin. Biar yang punya utang Allah bikin lupa orang yang menghutanginya. Kita baca sholawat bareng-bareng ya. Setuju Bu? Setuju. Yuk kita baca sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ngaji yuk kita ngaji karena ngaji perintah Nabi Bu Nabi. Ada salah kenceng ngaji karena ngaji perintah Nabi. Akhirnya iko Allah. Ada salah kenceng lagi. Perintah siapa Bu? Nabi. Cengenges lagi salah. Ngaji yuk kita ngaji karena ngaji perintah Nabi. Siapa yang nggak mau ngaji ntar mati jadi mamadi. Apaan mamadi? Kecil diam dong.
tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi alil bariyah Allah salatullah salamullah ala Taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat yuk kita agar hidup kita selamat. Siapa yang gak mau ntar matinya lompat. Apaan lompat-lompat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, bulan ini banyakin baca sholawat. Bahkan dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu malaikat bulan Sa'ban ini menjadi bulan ulang tahunnya untuk malaikat. Kenapa? Karena malaikat semuanya girang di bulan Sa'ban. Karena nama Allah digandeng sama nama malaikat. Pada ayat innallaha wa malaikatahu, innallaha wa malaikatahu, nama Allah digandeng sama nama malaikat, maka malaikat girang luar biasa di bulan Sa'ban. Ketika turun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maka ada satu malaikat selawatnya paling banyak kepada Rasulullah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Karena sholawatnya begitu banyak sama Rasulullah, maka beliau dijadikan panglimanya para malaikat Jibril. Ya, jadi bulan ini bulan banyakin baca sholawat. Ya Bu ya, sambil masak nasi baca. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nyuci beras baca sholawat, Nyuci pakaian. masak nasi baca sholawat, bikin sayur asem baca sholawat, ampe goreng sambal terasi baca sholawat. Ntar itu makanan yang dibacakan baca sholawat sembari bikin masakan, dibacakan baca sholawat, matang dimakan sama suami sama anak-anak, jadi berkah. Ya, jadi mulai besok udah rajinin baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan bulan Sa'ban ini adalah bulan pembersihan kita punya hati. Kalau kemarin bulan Rajab pembersihan punya jasad, sekarang bulan Sa'ban pembersihan kita punya hati. Tuh, ada nggak? Berarti kalau dikatakan dibersihkan ada kotorannya. Ada kotorannya nggak buat hati kita? Ada. Apa kotoran hati? Di antaranya yang pernah saya bahas kemarin di majelis tuh, di antaranya yang namanya dengki atau hasad. Hasad itu menurut bahasa adalah sebuah kedengkian. Kalau menurut istilah hasad itu apa? Susah lihat orang senang, senang lihat orang Susah. lihat tetangganya susah, katanya itu mampus. Orang Betawi kan begitu kalau ngomong ya, malah disumpahin orang dapat sengsara ya. Tetangga ibu beli mobil baru, ibu nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Mikirin dari mana dia bisa beli mobil baru. Jangan-jangan dia korupsi tuh, jangan-jangan dia piara tuyul tuh. Kenapa pikirannya rusak? Karena dalam hatinya ada kotoran, hatinya rusak. Kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu. Di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik seluruh jasadnya. Kalau dia baik, baik cara berpikir. Kalau dia baik, baik cara melihat. Kalau dia baik, baik cara mendengar. Kalau dia baik, baik tutur katanya.
Kalau dia baik, baik tingkah dan tapi kalau dia rusak, rusak cara berpikir, rusak cara mendengar, rusak cara melihat, rusak lisannya, sampai rusak tingkah dan apa itu? Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah, dia adalah hati. Nah, di antara penyakit hati kita disebut dengki. Ini terusin nih. Sampai jam berapa? Hah? Sampai maghrib. Paham nggak dengki itu? Paham ya? Dengki itu, Bu, kata Rasulullah. Rasulullah kasih peringatan keras buat kita nih, buat kita termasuk saya nih. Kata Rasulullah, berhati-hatilah kalian dengan sifat dengki tersebut, dengan sifat hasad tersebut. Karena sifat hasad ini akan menghancurkan semua amalan kebaikan yang kalian lakukan, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Angus, maaf lahir batin, Bu, orang yang di dalam hatinya ada sifat hasad, bukan dia nggak sholat, dia sholat. Orang yang di dalam hatinya ada sifat dengki sama orang lain, bukannya dia nggak puasa, dia puasa. Makanya nanti di bulan Ramadan ada peringatan khusus buat orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Berapa banyak orang yang berpuasa cuma mendapatkan lapar dan haus saja. Kok bisa, Ustaz, orang puasa cuma dapat lapar sama haus? Bagaimana tidak ketika dia menahan lapar dan haus, tapi dia tidak menahan pandangannya dari sesuatu yang diharamkan Allah. Dia hanya menahan lapar dan haus, tapi tidak bisa menahan lisannya dari menggunjing keburukan orang lain. Dia hanya menahan lapar dan haus, tapi pendengarannya nggak dijaga. Ustaz, dia nggak nyolong, dia nggak ngomongin orang, nggak ngelihat sesuatu yang diharamkan Allah, tapi di dalam hatinya bersemayam sifat dengki sama tetangga, kanan kiri depan belakang. Maka kata Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa cuman dapat lapar sama sia-sia nggak? Alhamdulillah. Termasuk sifat hasad ini bisa menghancurkan semua amalan kebaikan yang kita lakukan. Rugi nggak kita kalau begitu? Nah, rugi ngajinya kita, rugi sholatnya kita, rugi lantaran ada sifat hasad, dengki dalam diri kita. Nah, sekarang kita tanya sama diri kita, ada nggak dengki kita sama saudara kita? Ada nggak dengki kita sama tetangga kita? Kalau ada, singkirkan, keluarkan, karena dia akan menghancurkan diri kita sendiri. Yang rugi bukan orang lain kalau ibu dengki. Orang lain nggak rugi kalau didengki sama kita. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Yang kedua, penyakit hati. Itu kalau kita benci sama orang. Kita kan mau puasa nih, puasa. Ada nggak tanaman kebencian dalam hati? Benci sama tetangga kanan kiri. Ini, Bu, maaf ya, kalau ibu cuman dengki, ibu cuman benci sendirian, ini nggak terlalu bermasalah. Walaupun sebetulnya ini bermasalah ya. Dia akan sangat bermasalah ketika kita dengki, benci, ngajak orang. Ya, Pak. Kan kita dengki sendiri nggak masalah itu, orang cuma dipendem dalam hati. Tapi yang bermasalah tuh ketika kita dengki, benci sama orang, ngajak. Ya, ya, paham ya? Kita kesel sama orang, kita benci sama orang, kita dengki sama orang, ngajak. Dia sebarkan kebencian itu di grup-grup WhatsApp. Dia sebarkan kebencian itu di Facebook. Facebook udah ganti nama ya, memang dari dulu ya. Dia sebarkan benih-benih kebencian itu di Instagram, di Twitter, di semua sosial media. Satu RT, satu RW, satu kelurahan, apa yang dia katakan? Mari kita benci berjamaah lagi. Alhamdulillah. Makan durian sih enak berjamaah, ibu ya. Benci berjamaah, alhamdulillah. Kita begitu apa enggak? Hati-hati. Tanpa kita sadari menerima berita yang hoax, O-nya panjang, yang palsu, menebarkan kebencian yang belum tentu kebenarannya, belum valid, kita sudah sebarkan, itu menebar kebencian. Kalau memang dia nggak benar, namanya
Fitnah. Al-fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi kalau dia benar namanya ghibah. Demen ngomongin kejelekan orang. Nah, di bulan Sa'ban ini kalau ada kotoran hati bersihin tuh. Bersihin. Jelas, Bu? Ada nggak kotoran hati kita? Banyak. Sombong, dengki, benci, udah keluarin itu dari hati kita. Ya, makanya nih yang terakhir di bulan Sa'ban ini kalau orang Betawi bilang namanya bulan roa. Ya, orang Betawi bilang bulan, orang Jawa bilang munggah puasa. Munggah itu apa, Bu? Munggah apa? Naik. Apa yang ditaikin? Yang ditaikin apa? Ini ngomong suami siapa tuh? Munggah puasa. Yang ditaikin apa? Sodakohnya ditaikin. Apalagi doanya, apalagi ibadahnya, gitu. Sholawatnya ditaikin. Tuh, munggah puasa. Yang orang tuanya masih ada, ya saya nih, Umi, Abah masih ada, itu beruntung. Kenapa? Munggah puasa kita masih bisa nengokin orang tua. Maka yang bapak ibunya masih ada, bapak atau ibunya atau salah satu di antara keduanya masih hidup di dunia ini, munggah puasa. Kalau dia udah nikah pisah, itu tengokin orang tuanya, silaturahmi. Jangan tangan kosong, bawa bekal. Bukan berarti harus bawa pacul, bawa beras. Bawa apa? Bawain orang tua kita beras, barang sekarung, 2 karung. Cukup nggak 2 karung buat puasa, Bu? Cukup. Saya udah lanjut ngomong di sini sama Umi ini 2 karung besok saya bawain ini. Jangan bawa doa ke rumah orang tua, bawa doa. Doa cuma dari orang tua buat kita. Ke rumah orang tua kita mesti bawa beras, jangan sampai orang tua kita puasa pakai beli beras ke warung, tinggal punya anak ya. Nggak usah. Udah pokoknya tenang aja Mi, besok nggak usah beli beras. Gitu. Ya. Bukan cuma beras, Bu, liatin orang tua kita mau puasa udah punya korma apa belum. Kan puasa tuh identik sama korma, benar? Jangan sampai emak kita, bapak kita buka puasa pakai cabai itu nggak mau bakwan. Nggak ada kormanya, kasihan ya. Benar. Ini yang orang yang anak masih ada bapaknya. Saya nggak nyebut ibu. Kenapa? Karena ibu seragamnya udah banyak. Bapak-bapak seragamnya jarang dan hampir nggak punya. Yang punya bapak beliin baju koko buat bapaknya. Kalau ibu-ibu kan seragamnya udah banyak. Ya, hari Senin putih, hari Selasa hijau, hari Rabu pink, hari Kamis hitam tuh. Kalau bapak sholat subuh putih, sholat zuhur putih lagi, sholat asar emang itu doang, nggak ada lagi. Jadi yang masih ada bapaknya beliin baju koko buat bapak. Beli baju baru buat bapak itu bukan Lebaran tapi sebelum puasa. Benar. Pak Hamdani mana Pak Hamdani? Nah, Pak Hamdani kalau beliin baju koko girang nggak mana? Girang, Masya Allah. Makanya nih anak-anaknya Pak Hamdani nih beliin baju koko, orang tua kita barang 18 setel. Lah kan puasa 30 hari, Bu. Tiap hari ganti. Girang nggak Pak Hamdani? Girang. Kalau orang tua girang, Allah girang. Redo nggak Pak Hamdani? Redo. Kalau orang tua redo, Allah ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua kita, dan kemarahan Allah, kemurkaan Allah terletak pada kemarahan dan kemurkaan kedua orang tua kita. Hati-hati nih ya Ustaz, orang tua saya udah nggak ada dua-duanya. Jangan bikin mereka bersedih kalau begitu. Kok bisa bikin mereka bersedih? Jelas, ketika mereka sudah dipendem di dalam tanah, kita nggak mau sholat. Sedih tuh orang tua.
Ketika bapak ibu kita sudah dipendam di dalam tanah, kita malah bermaksiat kepada Allah. Itu nyiksa orang tua namanya. Ya bu, nyiksa namanya. Kapan pernah kita bisa membalas jasa orang tua kita? Baik bapak ibu-ibu yang orang tuanya masih ada ataupun yang udah nggak ada, pernah nggak kita merasa balas jasa sama emak kita? Pernah? Bapak kita pernah? Dan nggak akan pernah bisa. Seumpama nih, ini antum yang masih muda nih, yang masih muda. Nih, antum punya mobil 21. Amin apa? Punya rumah 17. Deposito di bank ada 5 miliar. Ada emas 50 kilo. Semua mobil sampai emas antum kasih buat emak bapak antum semua. Mak nih mak, mobil emas deposito bank yang 5 miliar anak kasih buat emak sama bapak semuanya. Udah kebales belum jasa kita? Seumpama emak kita gendong nih dari Gang Langgar sampai ke Mekah, kita gendong, jangan naik pesawat, digendong sampai di Mekah tawaf, pulang lagi sampai Gang Langgar. Yang kita lakukan seperti itu belum bisa membayar satu tetes darah ibu kita ketika melahirkan kita ke dunia. Padahal kita gendong emak gitu. Yang Langgar Mekah balik lagi yang Langgar, kita gendong, gak kebalas untuk membayar satu tetes darah ketika mereka melahirkan kita ke dunia. Orang melahirkan bersimbah darah nggak bu? Bersimbah darah. Sakit nggak bu orang ngelahirin? Sakit. Jangankan ngelahirin, ngidamnya aja nggak enak ya bu. Berapa bulan ibu ngidam? Usia kandungan berapa bulan? Sebulan udah mulai ngidam. Bini saya tuh bu, bini saya asal dia ngelihat orang yang palanya botak muntah ngidamnya. Ada nggak yang begitu? Banyak. Jadi waktu saya ngontrak di tempatnya Om Anton tuh ada Mas Par tuh disuruh begitu Mas Par. Kang Baso, ya tuh suruh geser Mas Par ke sonoan. Kenapa? Dia nggak mau nyium bau bakso. Terus ada Budi dulu tukang somanya. Masih ada nggak tuh Budi? Itu Budi suruh geser ya ke sono. Kenapa sih orang diusir-usirin? Bau somai. Nggak mau, padahal pintu udah ditutup. Sensitifnya orang ngidam tuh. Ya Allah. Nyium bau bakso, gue. Nyium bau bakso, gue. Ngelihat orang yang palanya botak, gue. Ngelihat ustaz, ada orangnya bu. Mikir dong bu. Ibu-ibu yang lagi ngidam, bapaknya pulang, mama, bapak bawa uang 20 juta. Gue, nggak mungkin. Nggak mungkin, apalagi dia, nggak tahu banget. Nggak mungkin. Makanya yang masih punya ibu beruntung, termasuk saya, karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki emak kita. Oh. Kenapa nggak di bawah telapak kaki bapak? Kata Ajis, kaki bapak dekil bosan. Karena yang melahirkan, yang ngandung, yang ngidam ibu. Ya kan bu? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi. Kalau ditanya bu, lahiran sakit nggak? Sakit Pak Ustaz, tapi anaknya 14. Bukan sakit doyan bu. Tuh ibu luar biasa ya. Makanya yang orang tuanya udah nggak ada, jangan bikin mereka bersedih. Berusahalah menjadi anak yang soleh. Ini almarhumah Ibu Hajah Saudah girang hari ini dapat kiriman doa langsung dari anak keturunannya. Dari
sahabat, saudara semuanya kumpul di sini. Jangan cuma sekedar haur, habis sholat doain Rabbi ghfirli warhamni. Rabbi ghfirli. Ibu kalau salah dikit kan motorin. Habis sholat. Ada uang rezeki lebih kasih anak yatim, pahalanya buat orang tua. Ada pembangunan masjid di mana aja kita lewat, niatin pahalanya buat emak kita yang udah gak ada. Gak usah mikirin pahala buat kita, Allah juga tahu. Sebab dari dulu sampai mereka meninggal dunia, orang tua kita dulu kalau nyari duit buat siapa? Buat anak. Jadi kita nggak usah ngitung-ngitung sama orang tua. Ada emak minjem duit sama anak, saya heran. Nggak ada cerita yang namanya emak minjem duit sama anak, bapak minjem duit sama anak, nggak ada cerita. Harta yang anaknya punya itu punya emak bapaknya. Karena sampai kapanpun kita nggak pernah bisa balas jasa ayah kita. Emaknya ngutang ditagih sama anaknya, brengsek bener tuh anak. Bener. Kalau ada orang tua ngutang sama anak, itu anak brengsek namanya kalau sampai ditagih. Mak, duit sini mak. Yo, fitnah lupis lu. Saya kalau jadi emaknya saya masukin lagi ke dalam tuh. Kebangetan tuh anak, bener nggak? Iya, orang tua kita, masya Allah, apalagi bapak kita tuh nyari duit ya pangganya ya. Orang tua nyari duit sungsang sumbel tuh orang Betawi bilang tuh. Apa tuh sungsang sumbel? Saya juga nggak paham. Jungkir balik, pala jadi kaki, kaki jadi kerja apaan tuh bapaknya tuh, pala jadi kaki, main sirkus kali bapaknya tuh. Ada yang seorang bapak tuh sampai bersimbah darah nyari duit. Tinju kali bapaknya tuh yang bersimbah darah atau begal kan. Betul nggak? Bapak Muhammad Wasatul, nih dia masih ada bapak rawatin, mumpung masih ada, ya. Jangan sampai nyesel lagi ya. Mumpung masih ada bapak rawatin, apa yang dia pengen kasih, senengin orang tua. Nggak usah takut, rezeki Allah yang ngatur semuanya. Ridho Allah ada di dia, ada di orang tua. Bukan cuma ibu, bukan cuma bapak, tapi kedua-duanya. Ridho Allah fi ridhol walidain. Walidain itu kedua orang tua. Sama bapak sama ibu sama. Keramatnya sama. Tuh, ya. Yang terakhir, ini ntar mau masuk Ramadan, itu bulan pensucian kita punya ruh, dibersihkan oleh Allah. Udah Rajab bersih jasad kita, Sya'ban bersih hati kita, Ramadan bersih ruh kita. Nanti keluar Idul Fitri kayak bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya. Idul Fitri bersih, gak punya dosa, insya Allah. Makanya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Dalam taat ibadah kepada Allah. Amin. Sehatkan badan kita. Amin. Pulihkan kembali kesehatan orang tua kita yang sedang sakit. Berkahi rezeki kita. Amin. Yang halal, yang berkah, yang banyak, yang luas untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah semua hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini, wa ballighna Ramadan, dan Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan itu mau didatang dari Allah. Maka kita patut mengucap syukur alhamdulillah. Kalau ada kesalahan itu murni karena kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya, minta maafnya Bu, mau puasa minta maaf ya. Maafin saya ya. Jadi mau Ramadan kita minta maaf bukan cuma sama orang tua, sama tetangga, kanan kiri depan belakang. Kalau ada yang punya salah, kita maafin kesalahannya. Yang punya utang, kita ikhlasin utangnya. Kata yang punya utangnya banyak, Ustaz. Ya Allah, yang penting kita saling ridho sama ridho, ikhlas sama. Kalau udah nggak ada dendam, nggak ada benci dalam hati kita, puasa enak. Insya Allah.